Ada yang berencana beli rumah, mencari rumah tapi bingung mau rumah seperti apa. Atau sudah menemukan beberapa pilihan rumah tapi bingung mau beli yang mana. Apakah iya mencari rumah yang baik itu hanya berdasarkan lokasi dan fisiknya saja? Atau hanya sekedar ketemunya saja? Tahu nggak sih, dalam memilih rumah yang baik itu ada kriteria minimumnya loh. Lalu, apa saja sih kriteria minimum dari sebuah rumah? Dan bagaimana cara mengetahui rumah kita telah dikategorikan sebagai rumah yang baik atau belum? Sebelum memilih rumah, terdapat 4 kriteria wajib yang harus dipenuhi dari sebuah properti, khususnya perumahan. 4 kriteria ini kita sebut sebagai analisis highest and best use. Apa itu analisis highest and best use? Menurut SPI 2015, HBU didefinisikan sebagai penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari suatu properti yang secara fisik dimungkinkan, telah dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut. Sederhananya, suatu properti dikatakan layak apabila memenuhi 4 kriteria, yaitu fisik, legal, finansial, dan yang terakhir maksimal productivity. Untuk masing-masing kriterianya akan saya bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao. Hai teman-teman, di video sebelumnya kita telah membahas tentang 4 kriteria utama HBU. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kriteria yang pertama, yaitu kelayakan secara fisik atau physically possible. Kriteria pertama yang harus dipenuhi dalam menganalisa HBU dari suatu properti adalah kelayakan secara fisik. Ketika berbicara mengenai fisik perumahan, apa yang ada di pikiran kalian? Dan bagaimana menilai suatu rumah dapat dikatakan layak secara fisik atau belum? Apakah yang bentuk tanahnya kotak atau persegi? Bagaimana jika tidak? Apakah tidak dapat dikatakan layak secara fisik? Lalu, tanahnya haruslah rata. Lalu bagaimana rumah yang terdapat pada lahan miring seperti pegunungan? Bukankah rumah di pegunungan justru nilainya sangat tinggi? Sebenarnya bukan itu yang sedang kita bicarakan. Memang benar, dalam prinsip penilaian, bentuk dan kontur rumah sangatlah berpengaruh dalam menentukan nilai wajar dari suatu properti. Akan tetapi, dalam HBU yang akan kita bahas bukanlah mengenai itu, melainkan pemanfaatan jenis properti seperti apa yang dapat dibangun di atas tanah berdasarkan lahan, lokasi, dan lingkungannya. Sebagai contoh sederhana, apabila kita memiliki tanah seluas 100 meter persegi, maka akan sangat konyol bukan apabila kita ingin membangun sebuah hotel di atasnya. Jadi intinya adalah kita harus melihat kondisi secara fisik untuk menyesuaikan apa yang akan dan ingin kita bangun di atas tanah tersebut. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan kelayakan secara fisik dalam analisis HBU paling sedikit ada 5 macam. Yang pertama, lokasi. Faktor lokasi yang meliputi yaitu lokasi kota dalam arah pembangunan nasional, lokasi sekitar properti perumahan dalam kegiatan pembangunan kota, lokasi properti perumahan dan lingkungan sekitar, dan isu-isu rencana pembangunan ke depan pada kota dan sekitar lokasi. Selanjutnya, untuk faktor yang kedua yaitu karakteristik tanah. Nah, faktor yang kedua ini meliputi bentuk dan kondisi tanah, luas dan ukuran tanah, topografi atau kemiringan tanah, jenis tanah, sistem drainase, dan vegetasi. Selanjutnya kita akan masuk ke faktor yang ketiga, yaitu infrastruktur, utilitas, dan fasilitas publik yang meliputi ketersediaan jaringan jalan, jembatan, dan saluran di sekitar lokasi, ketersediaan jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, dan air bersih, serta ketersediaan fasilitas umum dan sosial di sekitar lokasi seperti
pasar, sarana ibadah, sekolah, fasilitas olahraga, pembuangan, dan pengelolaan sampah, serta yang lainnya. Kemudian faktor yang keempat, yaitu aksesibilitas, kepadatan lalu lintas, dan transportasi, yang meliputi aksesibilitas dari dan ke lokasi properti ke berbagai pusat kegiatan kota, kemungkinan sirkulasi kendaraan dan orang keluar atau masuk properti dan di dalam properti sendiri, kemungkinan sirkulasi kendaraan dan orang pada jalan terdekat lokasi, moda transportasi yang ada dan dapat digunakan dari dan ke lokasi properti, serta isu-isu rencana pembangunan ke depan yang terkait dengan aksesibilitas, sirkulasi, dan sarana transportasi pada lokasi properti. Kemudian, faktor yang kelima, kondisi sekitar properti perumahan yang meliputi kondisi kawasan terhadap kemungkinan banjir, kondisi perkembangan pembangunan di sekitar lokasi properti perumahan, kondisi lingkungan di sekitar lokasi, seperti kebersihan, polusi, penghijauan, dan keteraturan, kondisi sosial, budaya, dan kultural masyarakat di sekitar lokasi. Nah, sudah paham kan sekarang? Sekian pembahasan mengenai kelayakan fisik pada video kali ini. Nantikan terus video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao. Hai teman-teman, di video sebelumnya kita telah membahas tentang kriteria pertama HBU, yaitu kelayakan secara fisik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kriteria yang kedua, yaitu legally permissible atau secara legal diizinkan. Mungkin kita semua juga udah tahu kalau kata legal berkaitan dengan peraturan. Pernah nggak sih mendengar ada rumah yang digusur karena tidak ada izin? Atau mendengar ada rumah yang dibeli karena pembangunan jalan? Atau juga pernah mendengar adanya sengketa lahan? Nah, semua itu berkaitan dengan aspek legal dalam HBU. Selain pentingnya sertifikat, ternyata masih banyak hal yang perlu diperhatikan mengenai aspek legal perumahan, yang tentunya berkaitan erat dengan kegunaan bangunan yang sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat. Nah, peraturan-peraturan terkait bangunan ini biasanya diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau disingkat RT/RW yang terbagi ke dalam RT/RW nasional, RT/RW provinsi, dan RT/RW kota atau kabupaten. Di dalam RT/RW ini diatur tentang peraturan wilayah setempat terkait dengan zonasi wilayah, yaitu ketentuan penggunaan lahan, apakah difokuskan untuk pembangunan daerah residensial, komersil, ataupun industri. Kemudian diatur juga mengenai peruntukan bangunan dan intensitas bangunan, serta pembatasan penggunaan bangunan yang meliputi koefisien dasar bangunan atau KDB, koefisien luas bangunan atau KLB, dan garis sempadan bangunan atau GSB. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung apa sih KDB, KLB, dan GSB, dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, KDB atau koefisien dasar bangunan merupakan luas maksimum lantai paling bawah dari suatu gedung yang dapat dibangun. Biasanya dihitung berdasarkan presentasi dari luas lahan total. Nah, misal diatur KDB sebesar 80% dan kita memiliki lahan seluas 100 meter persegi. Maka luas maksimal lantai pertama yang dapat dibangun adalah 80 meter persegi. Nah, kemudian apa itu KLB? Nah, KLB sendiri pada prinsipnya hampir sama dengan KDB, tetapi merupakan perkalian dari KDB itu sendiri dengan KLB. Misal, dengan luas 80 meter persegi tadi untuk KDB, dan kita memiliki KLB sebesar 3, maka luas keseluruhan lantai maksimum yang dapat dibangun adalah 3 dikali 80, atau 240 meter persegi. Sedangkan GSB adalah garis sempadan bangunan yang dihitung dari garis tengah jalan sampai dengan titik terluar dari bangunan. Nah, peraturan-peraturan tadi itu berguna apabila akan ada proses ganti kerugian terkait proyek strategis pemerintah, seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan tol, pembangunan gedung strategis, dan lainnya.
Dan tentu saja, yang akan diganti kerugiannya hanyalah bagian yang sesuai dengan peraturan saja. Sehingga, kelayakan secara ilegal suatu properti akan sangat berpengaruh pada nilainya. Nah, sudah paham kan? Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao! Hai teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai aspek legal dalam analisis highest and best use. Pada kali ini kita akan membahas aspek ketiga, yaitu aspek finansial atau financially feasible. Nah, setelah menganalisis kemungkinan jenis properti yang dapat dibangun berdasarkan analisis fisik dan legal, selanjutnya yang akan kita bahas adalah seberapa besar kemampuan semua jenis properti yang mungkin dibangun tadi dalam hal memberikan keuntungan. Properti manakah yang dapat memberikan keuntungan tertinggi apabila dibandingkan dengan biaya modalnya? Tujuan analisis finansial ini adalah untuk menentukan jenis properti apa yang layak dibangun dan dikembangkan pada sebidang tanah properti, serta mengidentifikasi seluruh jenis properti yang mungkin dapat dibangun berdasarkan potensi dan daya serap pasar, serta harga dan tingkat persaingan properti. Dalam analisis ini, terdapat faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dan perlu diperhatikan, yaitu faktor ekonomi makro dan demografi, faktor analisis pasar per jenis properti yang mungkin dapat dikembangkan di atas tanah tersebut. Lalu, bagaimana menentukan kelayakannya? Analisis kelayakan secara keuangan berkaitan dengan apakah properti ataupun alternatif properti dapat memberikan keuntungan atau pendapatan bersih net income yang positif. Sebuah properti dikatakan layak secara keuangan bila mana dapat memberikan pendapatan bersih yang positif. Seberapa besar pendapatan bersih yang dapat dikatakan layak sangat bergantung pada preferensi masing-masing investor. Namun, jika penggunaan tidak menghasilkan pendapatan, analisis keuangan akan menentukan penggunaan mana yang cenderung menciptakan nilai atau menghasilkan laba yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan memasarkan properti di bawah penggunaan tersebut. Dalam kasus properti residensial atau perumahan, setiap rumah yang terbangun dan dihuni hingga saat ini dapat diartikan secara finansial sudah pasti memungkinkan untuk dibangun, karena secara real, bangunan tersebut sudah berdiri dan ditempati. Nah, untuk model rumah yang sedang tren saat ini dan banyak diminati adalah model minimalis yang menargetkan kepada pasar kaum milenial. Atau ada juga yang menggunakan konsep garden house seperti ini. Atau bisa juga bergaya futuristik dengan lekukan yang unik. Selain itu, rumah bergaya modern juga masih diminati loh. Nah, sudah paham kan? Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao. Hai teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kriteria HBU yang ketiga, yaitu financially feasible. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kriteria yang terakhir, yaitu maximal productivity. Pada kriteria terakhir dalam analisis HBU ini, suatu properti harus memberikan nilai tertinggi atau produktivitas yang maksimal. Lalu, berdasarkan ketiga analisis sebelumnya, analisis ini menjawab pertanyaan pemanfaatan apa yang menghasilkan nilai properti tertinggi dan konsisten terhadap rate of return yang dijamin oleh pasar. Hal tersebut dilakukan dengan membandingkan beberapa alternatif dari penggunaan properti residensial yang ada. Terdapat dua alat analisis yang digunakan dalam
analisis maksimum productivity. Yaitu yang pertama, analisis produktivitas. Yang kemudian kedua adalah analisis deskriptif. Analisis produktivitas yaitu apabila suatu properti dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Sedangkan analisis deskriptif adalah apabila suatu properti tidak menghasilkan laba atau keuntungan. Dalam hal properti dapat menghasilkan laba atau keuntungan, terdapat pula beberapa tolak ukur finansial dalam membandingkannya, yaitu antara lain net present value, internal rate of return atau IRR, payback period, return on investment atau ROI, dan benefit cost ratio. Nah, cara menghitungnya adalah dengan kita memproyeksikan jenis properti apa yang dapat dibangun di atas tanah tersebut. Kemudian menggunakan data pasar atas properti sejenis di sekitar properti untuk kemudian dibandingkan. Namun, bila dua atau lebih alternatif properti sama-sama menunjukkan hasil analisis layak secara fisik, finansial, dan keuangan, maka alternatif properti yang memenuhi kriteria HBU adalah alternatif properti yang menunjukkan ukuran finansial yang lebih baik dibandingkan alternatif properti lainnya. Atau bisa juga dengan membandingkan properti mana yang menghasilkan laba terbesar. Selanjutnya, bagaimana penerapan analisis HBU dalam properti residensial atau perumahan yang sama sekali tidak memberikan laba atau pendapatan. Bagaimana menentukan suatu rumah telah memberikan nilai tertinggi atau belum. Nah, karena suatu rumah tidak dapat memberikan suatu pendapatan, maka tentu saja tidak ada standar finansial yang dapat dibandingkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu properti residensial yang telah terbangun dan dihuni sendiri telah memberikan nilai maksimum. Karena ketika kita membandingkan biaya membangun dengan biaya sewa untuk tempat tinggal menggunakan metode perpetuity, maka rumah tempat tinggal akan memberikan nilai yang maksimum, terlepas seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah tersebut. Nah, sudah paham kan? Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao. Hai teman-teman, bagaimana? Setelah menonton video sebelumnya tentang 4 kriteria utama analisis Hayes and Basius, apakah rumah kalian sudah memenuhi 4 kriteria utama HBU? Yuk, mari sama-sama kita periksa. Mulai dari kelayakan secara fisik, di mana meninjau kesesuaian lahan, lokasi, dan lingkungan properti terhadap rumah kita. Apakah telah sesuai? Kemudian, melihat apakah rumah kita sudah secara legal diperbolehkan dengan mengecek sertifikat serta peraturan-peraturan terkait tata ruang kota seperti KDB, GSB, dan KLB. Kemudian, dalam hal kelayakan secara finansial, apabila kita telah menempati rumah tersebut, berarti kita telah memenuhi kriteria kelayakan secara finansial. Karena rumah yang telah terbangun dan dihuni, maka secara real rumah tersebut telah memenuhi kelayakan secara finansial. Dan yang terakhir, apakah rumah kita telah memberikan hasil yang maksimal? Maka kita perlu meninjau apakah rumah kita lebih baik disewakan atau dijadikan kos-kosan. Namun, apabila rumah tersebut kita huni sendiri, tidak disewakan, dan tidak memberikan suatu keuntungan, maka dapat dikatakan rumah tersebut telah memberikan hasil yang maksimal atau maksimum productivity. Karena apabila kita membandingkan rumah kita yang sekarang ada dengan menyewa sebuah rumah untuk tempat tinggal, maka dengan metode perpetuity, rumah kita akan memberikan hasil yang maksimum. Nah, bagaimana? Apakah rumah teman-teman telah memenuhi aspek penggunaan tertinggi dan terbaik? Nah, sudah paham kan? Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ciao.